Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita dari kelompok 10 beranggotakan saya, Saud Sahalatua, Sitinjak, ada Ilham Anggita, ada Sakina Aida Sari, ada Zara Safira, ada Mauludin Masudin. Hari ini kita akan mempresentasikan PPT kita dari tugas tourism planning dengan judul Review Riparda Kabupaten Bantul nomor 11 tahun 2020. Nah, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bantul. Terus dilanjut, Bupati Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah tahun 2015 sampai dengan 2025. Terus yang terakhir yaitu tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 11 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 18 tahun 2015 tentang rencana induk pembangunan kepesertaan daerah tahun 2015 sampai dengan tahun 2025. Ditetapkan di Bantul pada tanggal 30 Desember tahun 2020 oleh Bapak Bupati Bantul Suharsono dan diundangkan di Bantul pada tanggal 30 Desember tahun 2020 oleh Bapak Helmi Jamharis. Adapun visi misi dari Riparda Bantul nomor 11 tahun 2020. Visi misi yang pertama yaitu visi pembangunan kepariwisataan daerah adalah Kabupaten Bantul sebagai destinasi pariwisata berbasis budaya terkemuka, berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, dan mensejahterakan masyarakat. Adapun misinya, visi pembangunan kepariwisataan daerah sebagai berikut. Yang pertama, A, mewujudkan kepariwisataan berbasis budaya yang kreatif dan inovatif, menumbuh kembangkan atraksi wisata malam hari, mengembangkan atraksi wisata berbasis budaya yang berkelas dunia. D, mengoptimalkan daya tarik wisata daerah kawasan selatan sebagai kawasan pariwisata yang berorientasi pada nilai strategis Samudra Hindia, meningkatkan daya saing pariwisata sehingga mampu meningkatkan jumlah kunjungan lama tinggal dan pembelanjaan wisatawan. F, mengembangkan kepariwisataan yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, dan berbasis mitigasi bencana. Nah, berikut adalah peta Kabupaten Bantul dan pembagian wilayah. Jadi, sebelah kiri adalah peta Kabupaten Bantul, dan di sebelah kanan ini adalah untuk pembagian wilayahnya nanti yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, ini adalah peta rencana evaluasi tsunami Kabupaten Bantul, dan ini adalah salah satu lokasi nilai strategi Samudra Hindia. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan jabaran 44 kawasan pengembangan pariwisata daerah atau disingkat KPPD di 5 destinasi pariwisata daerah atau DPD dan 9 kawasan strategi pariwisata daerah atau KSPD. Yaitu pertama Kecamatan Kretek, ada Pantai Parangtritis dan sekitarnya KPPD-nya. Dan terus Kecamatan Sanden, ada Pantai Samas dan sekitarnya. Serandaan, ada Pantai Pandan, Simo dan sekitarnya. Itu berada di DPD Segoro Kidul. Dan selanjutnya Kecamatan Piungan, ada Desa Wisata Siti Mulyo dan sekitarnya. Terus Kecamatan Imogiri, Gua Cerme, ada Gua Cerme dan sekitarnya. Terus Pleret, ada kawasan cagar budaya dan sekitarnya. Delingo,
ada Gua Gajah dan sekitarnya yang berada di destinasi pariwisata daerah Songgolangit. Selanjutnya ada Kecamatan Bantul di Desa Wisata Manding dan sekitarnya. Terus Kecamatan Jetis ada di Desa Patalan dan sekitarnya. Terus Kecamatan Bambang Lipuro, Kelurahan Budaya Mulia Dadi dan sekitarnya. Dan Kecamatan Pundong, Gua Jepang dan sekitarnya yang ada di destinasi pariwisata daerah atau DPD Pancar Bumi. Selanjutnya Kecamatan Kasian, Sewon, Kecamatan Kasian ada Ambar Binangun dan sekitarnya. Sewon ada Tembi dan sekitarnya. Dan yang terakhir Banguntapan ada Museum Wayang Kekayon, yaitu di wilayah destinasi pariwisata daerah Songgonegoro. Dan selanjutnya yang kelompok kecamatan yang terakhir Pajangan, Gua Sularong dan sekitarnya. Terus Kecamatan Banda, Wijirejo dan sekitarnya. Kecamatan Sedayu, Situs Kubuhan, Gua Payaman, Situs Bakal Poh dan sekitarnya. Ada di destinasi pariwisata daerah Pangeran Diponegoro. Selanjutnya ada strategi pengembangan destinasi pariwisata daerah. 1. Destinasi pariwisata, terus perwilayahan pariwisatanya, itu nomor 1, strategi menyusun rencana detail dan rencana teknis pembangunan DPD dan KSPD. Indikasi programnya, pengembangan rencana detail pembangunan DPD dan KSPD dan teknik KSPD. Terus yang nomor 2, strategi menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan hidup DPD dan KSPD. Indikasi programnya pengembangan rencana tata bangunan dan lingkungan hidup pada daya tarik wisata prioritas di DPD dan KSPD. Penanggung jawabnya perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam perencanaan pembangunan, pertahanan, dan tata ruang, lingkungan hidup, pekerjaan umum, perdagangan, perizinan, perikanan, pertanian, dan kelautan, perhubungan dan kepariwisataan, kebudayaan, koperasi, UKM, dan perindustrian, dan ketenagakerjaan. Next. Kemudian strategi pembangunan daya tarik wisata. Arah kebijakannya ada perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan DPD serta pengembangan daerah. Strategi yang pertama ada pengembangan daya tarik wisata baru di DPD yang belum berkembang kepariwisataannya. Indikasinya ada beberapa dan salah satunya adalah fasilitasi perintisan pengembangan daya tarik wisata alam, budaya, dan khusus atau buatan bagi segmen wisata massal maupun bagi segmen ceruk pasar di kawasan yang belum berkembang. Penanggung jawabnya adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam perencanaan pembangunan pemerintahan, pertanahan, dan tata ruang, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat, pekerjaan umum, perdagangan, perikanan, pertanian, dan kelautan, perhubungan, pariwisataan, kebudayaan, koperasi, UMKM, dan perindustrian. Kemudian strategi yang kedua adalah memperkuat upaya pengelolaan daya tarik wisata dan lingkungan hidup. Indikasi programnya salah satunya adalah fasilitasi pengembangan SDM pengelolaan daya tarik wisata. Dan penanggung jawabnya ada perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam perencanaan pembangunan pertahanan dan tata ruang lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat, perdagangan, perikanan, pertanian, dan kelautan, perhubungan, ketenagakerjaan, pemerintah, kepariwisataan, kebudayaan, koperasi, UMKM, dan perindustrian.
Kemudian pembangunan dan kebijakan kedua dan pemantapan pariwisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing dan daya tarik dalam menarik minat dan kunjungan ulang wisatawan, loyalitas segmen pasar yang ada dan segmen pasar yang lebih luas. Strategi yang pertama ada pengembangan inovasi manajemen, daya tarik dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan DPD. Indikasinya ada penguatan inovasi produk dalam upaya meningkatkan kualitas daya tarik, keunggulan kompetitif dan kooperatif, daya tarik wisata alam, budaya, dan khusus atau buatan yang sedang berkembang. Kemudian strategi yang kedua ada memperkuat upaya konservasi potensi daya tarik wisata dan lingkungan hidup. Indikasi programnya ada pengawasan pembangunan dan konservasi sumber daya pariwisata dan lingkungan hidup spesifik bentang alam atau budaya di sekitar lokasi daya tarik wisata. Penanggung jawabnya masih sama dengan yang sebelumnya tadi, dan arah kebijakan yang kedua ada strategi pembangunan aksesibilitas pariwisata. Yang pertama ada pembangunan fasilitas pada 9 pintu masuk utama wilayah Bantul. Indikasi programnya ada pembangunan identitas pintu masuk destinasi pariwisata. Dan yang kedua peningkatan normalisasi dan pemeliharaan jaringan jalan menuju dan antar DPD. Indikasinya ada peningkatan kualitas dan kuantitas jalan. Penanggung jawabnya masih sama seperti yang tadi. Kemudian ada fasilitas kepariwisataan. Strategi yang pertama ada memberikan fasilitas kepada pemerintah, kelurahan, dan atau kelompok. Masyarakat untuk pembangunan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan DPD. Untuk indikasi programnya ada fasilitas penyediaan lahan untuk pengembangan sarana usaha pariwisata dengan nilai kompetitif. Next. Kemudian strategi yang kedua, meningkatkan fasilitas kerjasama pemerintah daerah dengan swasta untuk pengembangan fasilitas pendukung pariwisata. Untuk indikasi programnya ada peningkatan penyiapan fasilitas umum fisik dasar. Dan strategi yang ketiga ada merintis dan mengembangkan fasilitas umum dan fasilitas umum fisik dasar untuk mendukung kesiapan dan daya saing DPD. Dan indikasi programnya ada fasilitas perintisan penyediaan jaringan listrik dan lampu penerangan di kawasan pariwisata. Penanggung jawabnya adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan, pemerintah, pekerjaan umum, kepariwisataan, kebudayaan, penamanan, modal dan perizinan BUMD, pertahanan dan tata ruang lingkup hidup, perhubungan komunikasi dan informasi. Baik, yang selanjutnya di sini ada strategi industri pariwisata. Industri pariwisata, arah kebijakan 1, yaitu peningkatan kualitas dan keragaman produk usaha pariwisata. Strateginya di sini meningkatkan daya saing usaha pariwisata. Indikasi programnya salah satunya yaitu peningkatan sosialisasi dan sertifikasi seluruh usaha kepariwisataan. Penanggung jawab di sini yaitu perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan, kepariwisataan, kebudayaan, komunikasi dan informasi, koperasi, UKM, dan perindustrian, perikanan, pertanian dan kelautan, perdagangan, perhubungan, badan promosi pariwisata daerah. Strategi yang kedua yaitu menciptakan iklim usaha yang kondusif. Salah satu indikasi programnya yaitu sistem transaksi non-tunai. Dan penanggung jawabnya di sini yaitu perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan, kebudayaan, perizinan, pendapatan daerah, dan BUMD. Yang ketiga yaitu penerapan standarisasi terhadap produk wisata. Salah satu indikasi programnya yaitu sosialisasi standarisasi usaha pariwisata.
dan penanggung jawabnya yaitu perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan, kebudayaan, perizinan, pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, pertahanan dan tata ruang, perdagangan, koperasi, UKM dan perindustrian. Yang selanjutnya di sini ada pemasaran pariwisata. Arah kebijakannya yaitu pemetaan, analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial. Strateginya yaitu yang pertama, melakukan identifikasi peluang pasar potensial dan indikasi programnya yaitu penyusunan kajian komprehensif terhadap peluang dan tantangan pengembangan pasar potensial. Yang kedua yaitu melakukan analisis penetapan dan pengembangan pasar potensial wisatawan Nusantara dan mancanegara. Indikasi programnya pemetaan potensi pasar, pemetaan pola perjalanan dan preferensi produk, perencanaan pembangunan pengambilan produk yang kompetitif untuk pasar khususnya. Yang ketiga yaitu strategi yang ketiga, merencanakan dan mengembangkan strategi bauran. Di sini salah satu indikasi programnya yaitu pengembangan strategis promosi untuk sasaran pasar potensial berbasis prinsip-prinsip responsible marketing. Penanggung jawabnya di sini yaitu perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan, pembangunan kepariwisataan, kebudayaan, komunikasi dan informasi, perdagangan, koperasi, UKM dan perindustrian, perizinan, pendidikan, pemuda dan olahraga. Yang keempat di sini strateginya yaitu melakukan perintisan pemasaran terpadu antar industri dan antar kawasan. Indikasi programnya yaitu perintisan dan pengembangan kerjasama terpadu pemasaran antar kawasan dan stakeholder pariwisata terkait. Yang strategi kelima yaitu melakukan perintisan pengembangan citra pariwisata melalui keunikan dan kekuatan daya tarik yang dimiliki daerah. Indikasi programnya yaitu pengembangan branding kawasan pariwisata dan penyusunan rencana tindak penjabaran branding dalam pengembangan produk dan program promosi. Selanjutnya ada strategi kelembagaan pariwisata. Arah kebijakannya yaitu restrukturisasi dan reposisi organisasi kepariwisataan daerah. Strategi yang pertama yaitu menguatkan tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur pemerintah daerah. Salah satu indikasi programnya yaitu penguatan dinas pariwisata dan penanggung jawabnya di sini adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang legislasi kepariwisataan, kebudayaan, pemerintahan, perencanaan, keuangan daerah. Arah kebijakan duanya yaitu optimalisasi koordinasi antar SKPD dengan provinsi dan nasional. Strateginya yaitu perencanaan pembangunan partisipatif, koordinasi lintas sektor, dan indikasi programnya salah satunya yaitu revitalisasi ataupun pembentukan unit kerja yang berfungsi mengkoordinasikan dan menggerakkan sinergi lintas sektor. Penanggung jawabnya yaitu perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan, pemerintahan, kepariwisataan, kebudayaan. Arah kebijakan tiganya yaitu mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan, masyarakat dan swasta. Strategi yang pertama yaitu menguatkan peran serta swasta dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan melalui kemitraan, pemerintahan daerah, dan swasta. Salah satu indikasi programnya yaitu penguatan dan operasionalisasi BPPD atau Badan Promosi Pariwisata Daerah. Penanggung jawabnya di sini yaitu perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan. Strategi yang kedua yaitu mengembangkan dan merevitalisasi organisasi masyarakat. Indikasi programnya yaitu fasilitas peningkatan peran organisasi masyarakat atau Darwis dan Forkom. Penanggung jawabnya di sini yaitu perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan, kepariwisataan, kebudayaan, dan pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Safira. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi kelembagaan pariwisata.
Ya, strateginya di sini sendiri kita dengan memperkuat sinkronasi antara pemerintah daerah, masyarakat, industri, akademisi, wisatawan, dan media. Indikasi programnya dengan cara merencanakan pembangunan partisipatif usaha pariwisata melalui skema kemitraan. Kemudian yang kedua dengan membentuk forum-forum koordinasi usaha pariwisata, dan yang terakhir adalah kerjasama multi stakeholder dengan skema sesuai dengan core bisnis masing-masing. Ya, di sini penanggung jawabnya ada perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan, kepariwisataan, komunikasi, informasi, perizinan, dan kepemerintahan. Kemudian di sini dengan yang kedua, strategi yang kedua dengan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan masyarakat dan swasta. Indikasi programnya dengan cara pengembangan pelayanan satu atap dalam perizinan, kemudian ada deregulasi dan debirokratisasi peraturan-peraturan terkait dengan kepariwisataan. Kemudian yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Ya, kemudian di sini yang kedua saya akan menjelaskan tentang sumber daya manusia pariwisata. Di sini strateginya dengan cara mengoptimalisasi kapasitas sumber daya manusia di perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan. Indikasi programnya adalah dengan cara program technical assistant atau SDM-nya outscaling. Kemudian ada program magang dan program pendidikan pengembangan pariwisata, ya. Kemudian ada strategi yang kedua dengan cara pemetaan kualifikasi kompetensi profesi di bidang pariwisata dengan indikasi programnya pemetaan kebutuhan jabatan dan pemetaan kebutuhan kualifikasi pejabat dan staf. Di sini penanggung jawabnya ada perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan, budaya, pendidikan, dan pelatihan. Kemudian untuk pemetaan kualifikasi ada penanggung jawabnya perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan, kebudayaan, kepegawaian, dan pemerintahan. Kemudian di sini saya akan juga menjelaskan tentang strategi kelembagaan pariwisata. Di sini membangun jaringan kerja dengan industri pendidikan kepariwisataan. Indikasi programnya adalah dengan menyusun perjanjian kerjasama sesuai amanat Tridharma perguruan tinggi, kemudian menyusun roadmap kerjasama dan implementasi perjanjian kerjasama. Kemudian untuk standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia di bidang usaha kepariwisataan, kita mempunyai strategi memfasilitasi standarisasi dan spesifikasi sumber daya manusia di bidang usaha kepariwisataan dengan indikasi program pengiriman usulan calon peserta sertifikasi tenaga kepariwisataan dan pengusulan calon peserta didik sertifikasi usaha kepariwisataan. Kemudian untuk pemenuhan kebutuhan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pariwisata, kita di sini memiliki strategi penyusunan merencana jangka panjang kebutuhan sumber daya manusia pariwisata. Di sini indikasi programnya yaitu pendataan dan inventarisasi sumber daya manusia. Ya, di sini yang bisa kita cakup adalah jumlah, kualifikasi, masa kerja, pengetahuan dan keterampilan, bakat dan minat karyawan. Kemudian yang kedua ada pemetaan dan pengadaan sumber daya manusia. Di sini untuk indikasi programnya kita memiliki pemetaan proyeksi kebutuhan sumber daya manusia industri di tiap-tiap kawasan pengembangan. Kemudian ada perencanaan pembangunan kebutuhan level dan karakter kompetisi sumber daya manusia di tiap-tiap kawasan berdasarkan tema produk wisata. Ya, kemudian yang terakhir di sini ada indikasi program pembangunan pariwisata daerah. Di situ ada tahap 1 tahun 2015 sampai dengan 2019. Di sini ada mengembangkan
diversifikasi atau keragaman daya tarik wisata dalam berbagai tema berbasis kreatif dan inovatif. Kemudian ada meningkatkan pemahaman, dukungan, dan partisipasi masyarakat sadar wisata dalam mewujudkan sabta pesona bagi terciptanya klaim kondusif kepariwisataan. Kemudian yang ketiga ada mengembangkan model pemasaran pariwisata dalam perluasan jaringan pasar. Kemudian ada tahap kedua yaitu di tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 yaitu terwujudnya kepariwisataan berbasis budaya yang kreatif dan inovatif. Kemudian ada terwujudnya atraksi wisata alam. Kemudian terwujudnya pengembangan daya tarik wisata berbasis budaya yang berkelas internasional atau berkelas dunia. Kemudian ada optimalisasi daya tarik wisata di daerah kawasan selatan sebagai kawasan pariwisata yang bertoleransi pada nilai strategis Samudra Hindia. Kemudian untuk yang kelima ada terwujudnya peningkatan daya saing pariwisata sehingga mampu meningkatkan jumlah kunjungan, lama tinggal, dan pembelajaran wisatawan. Dan kemudian yang terakhir ada terwujudnya pengembangan kepariwisataan yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, dan berbasis mitigasi bencana. Ya, sekian presentasi dari kelompok saya. Ada kurangnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.